Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santri kelas 7 MTS Husnul Khotimah yang dirahmati Allah, Ustadz doakan semoga antum dan keluarga berada dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat belajar, dan semoga rahmat, hidayah, serta taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai aktivitas sehari-hari. Setelah di pertemuan ke-1 sampai ke-3 kita sudah membahas tentang proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Di kesempatan pertemuan ke-4 ini, kita akan membahas tentang arti dan makna Pancasila serta kedudukan dan fungsi Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, mari kita pelajari materi ini dengan sebaik-baiknya. Pembahasan pertama yaitu tentang arti dan makna Pancasila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan merupakan penggabungan dari dua buah kata, yaitu kata panca dan sila. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti dasar atau pijakan. Sila juga bisa diartikan peraturan mengenai tingkah laku yang baik. Dengan demikian, Pancasila dapat kita artikan dengan 5 dasar atau pijakan yang berisi tentang peraturan mengenai tingkah laku yang baik. Secara resmi, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan keputusan Sidang PPKI I. Dan urutan Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara adalah yang sesuai dengan isi alinea keempat pembukaan UUD 1945. Materi kedua yang akan kita bahas adalah tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi yang begitu penting. Ada 6 buah kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Yang pertama adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ketiga, sebagai jiwa bangsa Indonesia. 4, sebagai tujuan bangsa Indonesia. 5, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, dan yang ke-6 sebagai sumber dari segala sumber hukum. Mengingat pentingnya kita memahami materi ini, mari kita pelajari satu demi satu kedudukan dan fungsi dari Pancasila tersebut. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berarti Pancasila dijadikan dasar atau pijakan penyelenggaraan aktivitas ketatanegaraan dan pemerintahan. Secara konkret, aktivitas ketatanegaraan atau pemerintahan tersebut meliputi berbagai macam bidang. Ada bidang politik, ada bidang pemerintahan, ada bidang hukum dan perundang-undangan, ada bidang kebudayaan, ada bidang pendidikan, ada bidang kesejahteraan, ada bidang pertahanan dan keamanan negara. Bidang-bidang tersebut harus diselenggarakan oleh negara atau pemerintah kita berdasarkan atas nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Contoh konkretnya seperti ini. Misal kita ambil contoh bidang kesejahteraan. Dalam penyelenggaraan bidang kesejahteraan, negara atau pemerintah harus mendasarkan kepada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dapat kita pahami dalam penyelenggaraan aktivitas kesejahteraan, negara harus berupaya agar seluruh warga negara Republik Indonesia ini bisa hidup sejahtera, baik lahir maupun batin.
Akibat dari dijadikannya Pancasila sebagai dasar atau pijakan dalam penyelenggaraan aktivitas ketatanegaraan dan pemerintahan, maka Pancasila harus juga dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sehingga segala aktivitas ketatanegaraan kita semuanya harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan peraturan perundang-undangan tersebut sumber nilai utamanya adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi pengalaman-pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, etika yang semuanya itu melahirkan pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti Pancasila menjadi petunjuk atau pedoman hidup yang memberi arah bagi bangsa Indonesia dalam semua aktivitas hidup di segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, ataupun bernegara. Kita ambil contoh seperti ini. Ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kebetulan di tengah kehidupan masyarakat tersebut timbul suatu masalah yang perlu dipecahkan secara bersama-sama. Menurut ajaran Pancasila, hal yang harus kita lakukan di dalam memecahkan masalah di kehidupan bermasyarakat tersebut harus dilalui berdasarkan mekanisme musyawarah mufakat. Yang mana musyawarah mufakat bertujuan agar keputusan yang dihasilkan merupakan sebuah keputusan yang disepakati oleh bersama sehingga dapat dijalankan secara bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab. Itulah contoh aplikasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang ketiga adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti Pancasila menjadi dasar aspirasi, dasar semangat, dasar motivasi perjuangan bangsa Indonesia. Dan Pancasila juga menjadi corak khas atau karakteristik bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Kita ambil contoh seperti ini. Bagi sebuah negara yang menganut paham liberalisme, tentu sikap, tata nilai, etika dari warga negaranya cenderung bersikap liberal. Dan bagi negara yang menganut paham sosialisme, maka sikap dari warga negaranya pun akan cenderung sosialis. Namun, bagi kita sebagai bangsa Indonesia yang menganut paham atau ideologi Pancasila, maka sikap warga negaranya pun akan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang mana nilai Pancasila ini merupakan penggabungan dari berbagai macam nilai, yang sandaran utamanya adalah sandaran ketuhanan yang Maha Esa, sandaran nilai-nilai keagamaan. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang keempat yaitu sebagai tujuan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang dicita-citakan dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Pancasila sebagai tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Apa tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia? Yaitu masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat dalam suasana bangsa Indonesia yang tentram, tertib, damai, dan dinamis. Itulah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai tujuan bangsa Indonesia.
Kedudukan dan fungsi Pancasila yang kelima adalah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kesepakatan bersama yang dibuat oleh para pendiri negara ketika merumuskan dasar negara. Kita ingat, dalam proses perumusan dan pengesahan Pancasila, ini dilalui dalam sebuah proses perdebatan yang begitu sengit dan rumit di antara para tokoh perumusnya. Perdebatan yang begitu sengit dan rumit tersebut tidak terlepas dari perbedaan latar belakang dari masing-masing tokoh, baik latar belakang asal daerah, agama, ideologi, maupun perbedaan-perbedaan lainnya. Dan untuk menengahi berbagai macam perbedaan tersebut, maka tercetuslah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang diharapkan mampu menengahi berbagai macam perbedaan yang ada. Untuk itu, bagi kita yang hidup di era sekarang, di era yang sudah merdeka, tugas kita adalah untuk menghormati hasil kesepakatan dari para pendiri negara Republik Indonesia ini. Dengan jalan seperti apa? Dengan jalan menjaga, mengamalkan, dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dan kita pun harus berani untuk mencegah berbagai macam upaya yang dilakukan dalam rangka mengubah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia untuk digantikan dengan ideologi-ideologi lainnya. Karena upaya menggantikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain sama saja dapat diartikan sebagai sebuah bentuk pengkhianatan terhadap perjanjian yang sudah dibuat oleh para pendiri negara Republik Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang terakhir adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya adalah segala bentuk aktivitas kenegaraan kita harus bersumber pada Pancasila. Dan segala bentuk peraturan perundang-undangan juga harus bersumber kepada Pancasila. Pada tampilan layar, kita bisa lihat di sana ada urutan peraturan perundang-undangan dari mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kita sebutkan satu demi satu. Ada Pancasila dan UUD 45, ada TAP MPR, ada undang-undang dan perpu, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah tingkat provinsi, ada peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Dari mulai TAP MPR hingga peraturan daerah kabupaten atau kota, semuanya itu disusun. Dan susunannya itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Oleh karena itu, bisa disebut Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Demikianlah pembahasan materi kita di kesempatan pertemuan keempat ini. Semoga bermanfaat bagi antum di dalam memahami materi tentang arti dan makna Pancasila serta kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Sebelum menutup pembelajaran, ada sebuah ungkapan atau kalimat yang disampaikan oleh Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau pernah berkata, Pancasila bukan agama, tidak bertentangan dengan agama, dan tidak dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.